Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat PO Kelapa Gading. Hari ini kita memasuki hari ke-16 dalam masa Prapaskah pada tanggal 6 Maret 2026. Panitia memberikan tema untuk renungan kita pada pagi hari ini adalah salib dan penyangkalan diri. Untuk bacaan Alkitab diambil dari Lukas 9 ayat 23 hingga 24. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Lukas 9 ayat 23 hingga 24. Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ayat 23 secara jelas dan gamblang Tuhan Yesus menyampaikan apa saja syarat untuk dapat mengikuti Dia. Syarat untuk mengikuti Yesus, kalau dari bacaan kita, saya mendapatkan ada 4. Yang pertama itu mengenai ketetapan hati. Ketetapan hati menurut konsep yang sepadan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada keteguhan hati, iman, dan niat. Ini bermakna pendirian yang tidak goyah, kebulatan tekad, dan ketabahan jiwa. Padanan katanya meliputi keyakinan, ketahanan, dan ketegaran. Kalau saya sederhanakan, maka ketetapan hati itu juga disebut dengan keinginan yang teguh. Di dalam Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus memulai perkataannya dengan, "Jika seseorang mau mengikut aku." Ya, saya ulangi, Tuhan Yesus memulai dengan perkataan, "Jika seseorang mau mengikut aku." Artinya, di antara beberapa atau banyak orang, ada orang yang memilih untuk tidak mengikut, ada juga orang yang memilih untuk mengikut Yesus. Bisa juga diartikan bahwa ada orang yang punya keinginan teguh untuk memilih mengikuti Yesus. Inilah yang dimaksud dari ketetapan hati yang menjadi syarat untuk mengikuti Yesus. Kemudian yang kedua adalah penyangkalan diri, ya, menyangkal diri. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata menyangkal itu artinya mengingkari atau tidak mengakui, tidak membenarkan, membantah, atau melawan, menentang, menyanggah, atau menolak. Di dalam Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus selanjutnya mengatakan syarat kedua untuk mengikuti Dia, yaitu harus menyangkal diri. Apabila kita gunakan pengertian dalam bahasa Indonesia tadi, maka bisa dimaknai artinya kita harus mengingkari, kita harus tidak mengakui, tidak membenarkan, membantah, melawan, menentang, menyanggah, dan seterusnya. Hal ini bukanlah seperti pengertian munafik, tetapi maksudnya adalah kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, tidak juga mengandalkan kepintaran kita. Kita tidak mengandalkan pengertian kita sendiri dan seterusnya yang mencerminkan ego dari kita, kepentingan kita, keinginan kita. Tetapi sebaliknya adalah mengandalkan Yesus sebagai kekuatan, mengikuti kehendak Yesus dan menyerahkan diri untuk dituntun oleh Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, memikul salibnya. Arti kata memikul salib di dalam bahasa Indonesia ada 2. Pertama membawa dan yang kedua adalah menanggung. Di dalam Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan,
Syarat yang ketiga adalah memikul salibnya setiap hari. Yang dimaksud memikul salibnya setiap hari adalah kita membawa atau menanggung semua persoalan, pergumulan, penderitaan kita, baik itu sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen. Kata salibnya tentu maksudnya adalah salib masing-masing dari milik kita sendiri. Yang perlu juga diperhatikan adalah kata setelah memikul salib, ada kata setiap hari, di mana hal ini bisa diartikan secara keseluruhan adalah kita harus menanggung semua persoalan, pergumulan, dan penderitaan kita itu bukan hanya sesaat saja, tetapi memang harus setiap hari. Ini menggambarkan ketaatan kita juga dalam mengikuti Yesus, sehingga salib kita itu tidak bisa kita lepaskan ketika kita menghadapi godaan dunia yang memenuhi hawa nafsu atau keinginan kita sendiri. Kemudian yang keempat, mengikut aku. Kata mengikut aku di dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 3 arti, yaitu pertama menyertai, mengiring, kemudian yang kedua meniru, turut berbuat sesuatu, kemudian yang ketiga menurut atau menganut. Nah, di dalam Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan untuk syarat yang terakhir adalah mengikut aku. Yang dimaksud dengan mengikut aku itu adalah ketika kita memikul salib kita, maka kita harus memandang dan meminta tuntunan dari Tuhan Yesus. Karena banyak juga orang yang memikul salibnya tetapi bukan menuruti Yesus. Banyak orang mendapatkan persoalan dan penderitaan, tetapi karena hanya untuk kepentingan mereka sendiri, mereka berkorban. Mereka melakukan hal-hal yang jahat untuk kepentingan-kepentingan pribadi, mereka membuat salib mereka sendiri. Tentu hal ini berbeda dengan yang disebut di dalam bacaan kita hari ini. Mengikut Yesus artinya langkah dan arah kita menuju kepada Yesus. Selanjutnya untuk ayat 24, Lukas 9 ayat 24 adalah tujuan dari mengikut Yesus, yaitu memperoleh janji keselamatan hidup yang kekal. Saya kira hal ini sudah sangat sering kita baca dan kita dengar, seperti ada yang tertulis dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tujuan kita mengikuti Yesus, yaitu beroleh hidup yang kekal. Dalam hal penyangkalan diri dan memikul salib, Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberikan teladan dan bukti. Kita bisa baca di Ibrani 2 ayat yang ke-9, tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak hanya menuntut percaya akan kebenaran Injil, tetapi juga menyerahkan diri kita untuk mengikuti Dia dengan pengorbanan. Pilihan antara menyangkal diri atau hidup untuk keinginan kita yang mementingkan diri sendiri harus dibuat setiap hari. Pilihan itu akan menentukan nasib akhir kita. Oleh karena itu, marilah kita memilih mengikuti Yesus, menyangkal diri kita, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Selamat memasuki masa Prapaskah. Kiranya Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mengikuti Yesus dengan taat dan setia. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami pagi yang indah pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Kami juga telah membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian daripada firman.
Kiranya apa yang sudah kami baca dan kami dengar boleh kami mengerti, dan kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami dapat menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam masa Prapaskah. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.